Oke, selamat malam semuanya sahabat Reminder for Us. Pada kesempatan malam ini eh, berjumpa lagi bersama kami di sini bersama saya Francis Mateo Sarimole dan di sini sudah ada tamu kita dan kebetulan akan saya rekrut juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi tamu perdana yang akan Sekalian jadi tim saya di member. dalam channel Reminder for Us ini. eh, Mega. Mega nama panjangnya siapa Mega? Mega Selvia Sihaan. Mega Selvia Borusiaan gitu kan ya? Iya, betul, Iya, betul, Pak. orang Medan berarti. Oke, Mega Selvia Siaan. Kebetulan Mega ini mantan murid saya ya waktu Betul, SMA. betul. Ntar dulu, wait, Mega tahun berapa Mega ya? 2015, Pak. 2000, Lulusnya 2000, mulainya 2012 berarti. mulai 2012, lulus 2015. 2015. Ya, waktu itu Ya. Pak Prancis ngajar apa ya? Komputer? Iya, komputer. TIK. Oke, ya TIK, TIK ya, Saya mau TIK. lupa mau ngomong Ya, ya, nama TIK, TIK pelajarannya. betul. TIK. Ya, jadi Mega ini eh, salah satu murid saya waktu di high school ya, di SMA. Nah, sekarang kita Ya, ketemu betul. lagi dalam suasana yang berbeda dan pasti yang dahsyat dan luar biasa lah. Dan sekarang ini sangat luar biasa menurut saya sih, inspirasi saya juga. Jadi membuat saya semangat Puji Mega, serius. Tuhan, puji Kamu Tuhan. membuat saya itu jadi apa ya? Jadi semangat untuk bikin ini Mega. Kemarin-kemarin itu sempat calling down dan sekarang ketemu seorang menurut Pak Prancis kayaknya cocok untuk bantu Pak Prancis untuk bangun channel ini Mega. Ya, oke. Siap, siap. Hari ini malam ini sahabat Reminder for Us kita akan berbagi cerita melalui pengalaman hidup Mega karena saya tahu persis waktu di SMA tuh seperti apa ya. Ya tahu persis anaknya minderan kali ya Mega ya. Iya, Ya, Pak, betul. minder, Nggak pedean. nggak pedean, pokoknya nggak pedean. Kalau bahasa Temannya, sekarang insecure. ya, terus temannya itu aja, betul ya? Iya, betul. Temannya itu Betul, aja. betul, Pak. Betul, Tapi betul. setelah beberapa tahun setelah dari SMA dan melalang buana di bangku perkuliahan, dia balik kembali dengan suatu pribadi, seorang Mega yang luar biasa menurut saya. Dan Puji apalagi dia Tuhan. di kampusnya ya aktif, betul ya Mega ya? Aktif di Aktif, puji Tuhan, Pak. kegiatan mahasiswa ya. Ya Iya, di betul. universitas apa Mega? Universitas 11 Maret Solo, Pak. Oh, Universitas UNS. ya UNS, Universitas Negeri 11 Betul. Maret Solo. Solo, Oke, iya. nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mungkin sambil dengar Mega akan memberikan informasi lebih lanjut tentang dirinya. Kita akan mulai saja. Mungkin Mega perkenalan ini dulu lebih lanjut kuliahnya dulu gimana dan sebagainya mungkin. Silakan. Oh iya, boleh, boleh. Perkenalkan teman-teman, ini di episode pertama ya saya muncul di sini dan mungkin kedepannya seperti Pak Prancis bilang mungkin akan terbiasa dengan muka saya. Jadi saya Mega Selvia Sihaan, seperti tadi yang udah dibilang Pak Prancis, saya salah satu murid dari Pak Prancis waktu di zaman SMA dan seperti yang Bapak juga bilang tadi saya bukan orang yang pede ya untuk ngomong, untuk bersosialisasi pun tidak pede teman-teman. Jadi saya tipe orang yang ya setengah-setengah aja lah, asal jalanin aja gitu. Jadi benar-benar ya ada ditemenin, nggak ada ya nggak dicari gitu loh. Jadi ya seperti itulah Mega yang dulu. Terus berkesempatan kuliah di Solo di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Puji Dan Tuhan dapat juga negeri ya. aktif. Iya betul Pak, puji Tuhan itu luar biasa. Itu detik-detik terakhir banget Pak. Itu detik-detik terakhir saya masuk UNS. Itu saya dapat UNS pas banget di jam yang mana biasanya saya gunakan untuk berdoa malam Pak. Wih. Iya, untuk doa malam. Jadi biasanya saya doa malam tuh jam 11 malam dan itu pengumumannya harusnya jam 11 siang diundur jadi jam 11 malam. Oh, Itu gitu. dari beberapa pilihan, ya betul Pak. Jadi dari beberapa pilihan saya ditolak UI, saya ditolak Unpad dan Unbrau, UB. Itu terus pas di kelima ini UNS saya benar-benar kayak tidak berharap lebih karena takut kecewa lagi. Ini langsung tanya jawab nih. Nah, pada saat itu saya jadi
pas jam 11 malam itu harusnya jam 11 siang, pengumumannya diundur ke jam 11 malam. Dan pada jam 11 malam itu saya lihat selamat kamu keterima gitu. Kamu diterima di Universitas 11 Maret, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga yang menurut saya itu adalah karya Tuhan, karena bertepatan universitas saya lahir, saya juga lahir, Pak. Jadi gitu. saya tuh ulang tahun juga pas 11 Maret. Iya, jadi itu semua merupakan bukan kebetulan. Betul. Semua yang terjadi dalam hidup kita tuh bukan kebetulan. Betul. Dan itu juga salah satu guru ekonomi saya waktu SMA, Pak Fian, juga pernah ngomong kayak gini. Pokoknya saya doain kamu masuk ekonomi, Mek. Padahal dulu saya itu sukanya akuntansi, Pak. Tapi saya percaya itu juga doa seorang guru juga menurut saya adalah salah satu orang tua ya buat kita. Itu guru-guru zaman kita SD, SMP, SMA kayak gitu. Dan itu juga tidak terlepas dari doa-doa baik dari guru-guru yang ada di sekeliling saya gitu. Jadi saya masuk UNS pun ada di UNS dibentuk Tuhan sampai saat ini, itu semua karena rencana Tuhan, benar-benar karena pure Amin. Tuhan yang kerjakan. Yes, betul. Oke. Itu sedikit perkenalan dengan Mega. Ya, jadi saya tahu lah Mega karena memang saya ngajar Mega ya. Oke. Mega, kita langsung nih. Tadi sudah sedikit pembukaan dari Mega. Coba Mega ceritain sedikit. Mega dulunya tuh seperti apa sih? Ya, walaupun mungkin Pak Francis sudah lumayan tahu juga ya. Tapi mungkin ada yang mungkin Pak Francis nggak tahu, mungkin bisa di-share karena malam ini Pak Francis ingin dengar Mega yang dulu seperti apa detailnya. Terus nanti setelah itu perubahan yang terjadi setelah dari bangku SMA ke perkuliahan, ya kan? Terus sekarangnya Mega nih seperti apa, perasaan Mega, apa yang Mega rasakan, terus nanti harapan Meganya ke depan seperti apa. Silakan Mega, mungkin bisa kita share sedikit. Kalau dari perubahan saya yang dulu tuh, kalau ingat saya yang dulu tuh benar-benar rasanya pengen ketawa ya Pak, maksudnya benar-benar bukan seperti gambaran yang baik ya. Dulu saya tuh apalagi waktu zaman-zaman belum SMA, belum mengalami pendewasaan mungkin ya, belum kenal Tuhan juga kayak gitu. Itu saya dulu orang yang gampang sekali ngomong kasar Pak sebenarnya. Jadi saya tuh orang yang ya anak Jabodetabek tuh omongan umpatan-umpatan tuh menjadi hal yang biasa ya Pak, menjadi hal yang sangat-sangat lumrah untuk digunakan kayak gitu. Dulu saya SMP seperti itu, SD seperti itu, tapi puji Tuhannya di SMA tuh berkurang gitu Pak, benar-benar berkurang, dan di kuliah itu lepas total. Jadi sama sekali saya tidak pernah menggunakan kata kasar waktu saya di masa-masa perkuliahan kayak gitu. Jadi saya benar-benar menjaga apa yang kan Tuhan juga bilang ya, apa yang keluar dari bibirmu itu berasal dari hatimu. Ketika hati kita belum dipenuhi dengan kebaikan, dengan kebenaran firman Tuhan kayak gitu, itu nggak akan mengeluarkan hal-hal yang baik juga. Itu satu, perkataan dari mulai perkataan sampai waktu ketika sebelum lanjut nih, setelah Mega biasanya dengan perkataan yang tadi Mega bilang, yang suka dengan perkataan yang kasar tadi, selanjutnya terjadi perubahan dalam diri Mega ya, mulai perkataan itu artinya sudah sedikit demi sedikit nggak ada dan mulai menghilang. Gimana tuh perasaannya? Wah, itu rasanya seneng Pak, seneng banget rasanya, kayak saya nggak perlu validasi dari orang lain untuk mengatakan saya menjadi orang yang lebih baik, tapi saya tahu bahwa itu adalah sebuah progres menuju saya yang lebih baik gitu loh. Menuju saya yang lebih baik, karena sebenarnya tidak perlu juga untuk menggunakan kata-kata seperti itu supaya kita terlihat asik untuk jadi teman bicara ya Pak. Itu tidak perlu juga digunakan kata-kata yang kasar gitu. Kita tetap bisa menjadi pribadi yang asik untuk diajak bicara tanpa harus menggunakan kata-kata kasar tersebut. Itu sih yang saya rasakan, benar-benar seneng banget bisa terlepas dari habit yang buruk. Jadi kalau kita melepaskan perkataan-perkataan yang baik, sama aja kita kayak memberkati orang ya. Betul. Nah, dan apa yang perkataan itu keluar dari mulut itu seperti kutukan ya, malah nggak bagus ya. Betul Pak. Padahal kadang mungkin kita ngerasa bahwa itu hanya sekedar bercandaan kayak gitu.
itu hanya sekedar guyonan. Kan kalau kata anak-anak zaman sekarang, makin kita ngomong kasar sama teman, menandakan bahwa kita semakin dekat sama teman tersebut, kayak gitu kata anak zaman sekarang seperti itu. Tapi menurut saya justru ketika kita semakin dekat sama teman, kita harus tahu, oh dia orang yang seperti ini, saya harus memberikan kata-kata seperti ini. Mungkin dia udah menerima kata-kata yang jelek dari orang lain, kayak gitu. Tapi sebagai sahabatnya justru kita memberikan kata-kata yang membangun gitu. Sekalipun beda keyakinan, sekalipun beda kepercayaan, tapi kata-kata yang membangun itu akan benar-benar berimpact besar pada orang. Kata-kata yang berkuasa. Betul sekali. Ya, dengan perkataan kita bisa menguatkan setiap orang yang lemah dikuatkan. Betul ya? Betul sekali, Pak. Nggak semangat menjadi semangat, asalkan perkataan yang keluar dari mulut kita ini perkataan yang tidak sia-sia, tetapi perkataan yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terus gimana selanjutnya itu tadi Mega, setelah Mega tadi yang pertama kan poinnya itu ya, yang tidak lagi kata-kata menggunakan kata-kata yang kasar. Kedua jadi lebih Pak, lebih sabar. Mungkin karena saya juga tinggal di lingkungan Solo yang dimana orang-orangnya juga tidak sengegas, kalau katanya, kalau bahasa sekarang tuh namanya ngegas ya Pak, nggak sengegasan orang Jakarta kayak gitu. Jadi orang Solo tuh bener-bener beberapa yang saya temui itu lemah lembut gitu. Jadi cepat atau lambat saya terbawa oleh kebudayaan yang ada di Solo. Sampai ketika saya balik masa-masa liburan kuliah, kan biasanya anak rantau pulang tuh Pak. Betul. Nah ketika saya bertemu lagi dengan teman saya tuh bilang, kok lu berubah banget sih Mac, kayak gitu. Kok lu berubah drastis banget, dan itu dinotis oleh teman-teman sekeliling saya yang notabene mereka adalah anak Jakarta gitu, bukan hanya dari saya yang nggak lagi pure, nggak lagi ngomong kasar, tapi dari gaya bahasa saya juga mulai berbeda. Dan saya percaya itu juga merupakan salah satu buah roh dari Tuhan ya, kelemah lembutan, kesabaran itu adalah buah roh yang Tuhan berikan juga, karena pada saat itu saya juga berproses di Solo dalam hal baik secara roh maupun secara jasmani. Saya benar-benar ditempa Tuhan luar biasa di Solo. Itu perubahan yang kedua yang saya rasakan tuh itu Pak, jadi orang yang lebih sabar, lebih calm down, lebih tenang gitu loh Pak. Oke, berarti gini, bisa jadi dikatakan kalau apa yang kita lakukan, satu tindakan sekecil apapun yang kita lakukan, ya, kalau kita lakukan itu dengan konsisten, itu akan jadi habit buat kita ya, betul ya? Betul. Ya, akan jadi habit buat kita. Nah, tergantung, masalahnya adalah yang kita lakukan, satu langkah yang kita lakukan nih yang baik atau enggak, kan gitu ya? Betul. Awalnya kalau awalnya biasanya kan gini orang, kalau kita lakukan sesuatu yang contoh yang enggak baik, lakukan sesuatu yang enggak, sekali-kali doang, tapi kan sekali-sekalinya nanti nggak nyadar kita lakukan lagi keterusan. Iya betul. Jadi habit ya, kan? Jadi pola hidup, jadi gaya hidup yang seperti gitu. Dan pada akhirnya kan bisa dibilang bahwa hidup itu adalah pilihan, betul nggak sih? Iya, benar banget. Hidup adalah pilihan, mau jadi lebih baik atau enggak, ya kan? Iya betul. Tapi kita percayalah, kita masih diberi kesempatan, kembali ke kita nih, pilihan kita mau seperti apa. Selagi kita masih diberi kesempatan, lakukan yang terbaik. Terus Mega, selanjutnya seperti apa lagi nih? Boleh cerita lagi sedikit? Selanjutnya itu yang paling berkesan tuh pola pikir ya Pak. Pola pikir yang tadinya saya tuh orangnya memikirkan segala sesuatu tuh pendek gitu loh. Contoh dalam hal berteman ya Pak. Berteman, saya tuh dulu orangnya yang ya udah, kalau saya nggak diajak ngomong, saya nggak ngajak ngomong gitu loh. Kalau saya nggak di welcome, saya juga nggak mau welcome. Kalau kamu sini sama saya juga bakalan sini sama kamu gitu. Jadi ada salah satu teman saya, mungkin Bapak kenal Aileen. Aileen tuh pernah bilang kayak gini, Mega tuh kalau nggak suka sama orang tuh kelihatan banget kayak gitu. Bener-bener kelihatan banget. Contohnya dari rolling eyes. Iya, rolling eyes. Jadi saya kayak langsung gitu, matanya tuh langsung beda gitu loh Pak. Langsung kayak orang yang males lah berinteraksi sama orang ini kayak gitu. Tapi itu saya juga sadar bahwa saya juga seperti itu kayak gitu. Jadi
ketika saya masuk ke Solo, itu mama saya pernah sebelum saya merantau, mama saya pernah bilang, "Ikuti budaya di mana awanmu berada." Jadi kita tuh nggak bisa maksa untuk 1000 orang ngertiin, "Ya udah gue seperti ini, saya seperti ini." Tapi kita harus bisa mengerti, "Oh di sana budayanya seperti ini, aku harus seperti ini." Kita yang menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika saya merantau di Solo, saya satu-satunya, eee, mahasiswa yang berasal dari SMA saya ini, Pak. Ya. Dari, SMA saya satu-satunya, saya benar-benar sebatang kara di sana dan saya kayak, waduh saya kalau kayak gini terus saya nggak bakalan punya teman. Dan ada satu quotes yang membuat saya itu mikir panjang. Itu quotes-nya, "Be the type of person that you want to meet." Nah, itu juga ternyata ada di ayat Alkitab. Dan seperti, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian, kayak gitu. Betul. Tuhan juga bilang seperti itu, dan itu Betul, yang mengubah pola pikir saya yang tadinya saya, ya udah kalau lu nggak say hello ke gue nggak akan say hello ke lu. Nah, saya nggak jadi orang yang kayak gitu. Saya berusaha untuk ketika saya ketemu orang, "Kamu asalnya dari mana?" Kalau di Solo tuh pakainya aku kamu ya Pak, bukan lo gue. Jadi saya kebiasaan sampai saat ini kalau saya ketemu orang bukan karena canggung, tapi saya kebiasaan membawa Udah habit logat. jadinya. Iya, habit, betul. Jadi aku kamu kayak gitu. Jadi saya terbiasa untuk nanya, "Kamu dari mana asalnya? Di sini ngekos di mana?" Kayak gitu. Dan itu merupakan langkah awal yang baik untuk pertemanan. Jadi orang tuh merasa, "Oh, dia nih orangnya enak ya buat diajak ngobrol." Seperti itu sih Pak, pola pikir saya. Itu dari hal pertemanan dan masih banyak pola pikir yang saya rasa saya banyak berubah. Dari Salah saya satunya sendiri pun saya merasa. Salah satunya yang dikikis bicara tentang kelemah lembutan ya. Barusan kan Iya, kan tadi dari gaya ngomong terus tadi sempat Mega nyinggung tentang buah roh, tentang lemah lembut ya. Tentang iya kelemah betul. lembutan ya. Betul betul. Dengan kelemah lembutan kan artinya menyentuh orang sebenarnya. Kita langsung Iya ke betul. orang tanpa harus berkata-kata. Nah, terus setelah itu dari kampus merasa sebatang kara, tanda petik sebatang Iya kara bener. karena nggak ada teman yang sama-sama dari teman SMA yang sama kan ya. Iya betul betul. Terus tapi di Saya situ mulai sendiri. mulai berjuang ya kan, Iya, harus bisa menyesuaikan diri, betul kan ya? betul. Namanya kita mau mencari sesuatu yang buat kehidupan kita, apalagi kita di tengah situasi yang kanan kiri kita nggak kenal dan sebagainya, ya bagaimana nih caranya ya? Kan gitu kan ya? Nah, tapi Iya. kita nggak boleh, istilahnya kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh, oh Tuhan, mau kayak gimana nih ya sudahlah. Kan kadang ada orang seperti gitu, malah harus bisa menyesuaikan diri. Yang tadinya dari orangnya yang nggak percaya diri seperti seorang Mega, terus tiba-tiba yang nggak percaya diri itu ditaruh di tengah-tengah orang yang kamu juga belum kenal, terus kamu bisa melakukan suatu perubahan transformasi terhadap diri kamu, itu gimana tuh Mega? Itu jawabannya cuman all by his grace sih Pak, benar-benar. Yes, I am here because of your grace. Iya, Yeah. bener-bener. Kalau saya ngandelin saya sendiri, kalau karena ibaratnya kalau cuman karena saya dibawa ke Solo, mungkin saya bisa jadi orang yang berbeda dari saya yang sekarang. Mungkin bisa menjadi sebuah hal yang lebih buruk, kayak gitu. Tapi karena Tuhan nangkep saya, ketika saya merasa sendiri, Tuhan nangkep saya, dan di situ saya merasa, oh, saya nggak bisa nih hidup kayak kemarin-kemarin, gitu. Saya jadi punya satu tujuan baru, saya punya satu pegangan baru, saya punya satu kekuatan baru, dan itu yang mengubahkan saya, Tuhan. Ya karena, karena di setiap apa yang saya lakukan tuh saya jadi kayak karena nggak ada yang bisa saya andalkan, dan nggak ada yang bisa jadi teman saya satu-satunya dan satu-satunya yang bisa saya andalkan, ya cuma Tuhan. Dan di situ saya mengalami pembaharuan, pembelajaran gitu, dan juga lingkungan, Pak. Itu sangat amat, sama iya lingkungan betul. juga ya. Iya, lingkungan. Ketika kita memilih lingkungan yang salah, ketika kita memilih lingkungan yang tidak baik, otomatis cepat atau lambat kita akan terbawa arus ke lingkungan yang tidak baik tersebut. Tapi ketika kita memilih lingkungan yang sehat,
memilih orang-orang yang bukan hanya sama kepercayaan, ini nggak cuma ngomong tentang sama kepercayaan, tapi orang-orang yang punya prinsip yang sama, orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama gitu. Jadi nggak ngomongin tentang kepercayaan A, B, C, tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kualitasnya juga bagus, cepat atau lambat kita akan terbawa menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena Tuhan juga bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan begitu pun saya yakin kebalikannya gitu. Ketika kita punya habit yang buruk, tapi kita masuk ke pergaulan yang baik, habit yang buruk itu pelan-pelan akan membawa kita menghilang. Habit yang buruk itu akan pelan-pelan menghilang dan digantikan dengan habit yang baik karena lingkungannya baik. Karena apa? Kalau sudah ada terang, gelap pasti hilang, Mega. Betul sekali Pak, betul. Lampu kalau walaupun segelap apapun ada selilin kecil pun jadi terang loh. Iya, betul sekali Pak. Itu kuncinya, kalau udah ada terang, gelap tuh udah nggak bisa memerintah lagi. Walaupun terang itu kecil pun tapi tetap aja bisa. Dan terang itu membuat si gelap itu sadar, oh ternyata saya gelap ya. Betul. Oh ternyata saya gelap ya. Dan ketika kita menjadi dekat dengan terang itu, kita jadi sadar, oh iya aku udah mulai menjadi orang yang terang, udah mulai menjadi terang gitu. Dan ternyata gelap tuh nggak enak ya gitu. Oke. Nah setelah dari situ kuliah selesai dan sebagainya, Mega mendapatkan suatu pelajaran. Sekali lagi, hidup itu adalah sebuah pilihan ya. Maksudnya kita mau lebih baik atau enggak, betul kan ya? Betul, Pak. Tuhan kasih kita free will gitu kan untuk kita bisa memilih. Kita sudah dikasih akal budi, dikasih hikmat, kembali lagi ke manusianya. Dan Mega coba mengambil langkah ya kan yang terbaik ya, pastinya dalam pimpinan Tuhan. Setelah itu sekarang kesininya nih. Nah Pak Francis kan baru kita ketemu belum lama ya, dari persekutuan itu ya, doa ya. Nah terus di situ ada perubahan nih Pak Francis, lihat nih, apalagi dari nggak tahu ya, nggak perlu seseorang itu supaya menggarami orang, mempengaruhi orang harus dengan kata-kata, hanya dengan lihat perilakunya, nggak harus kata-kata Mega. Dan itu saya lihat dalam diri kamu. Jadi kok Mega berubah ya, itu yang Pak Francis rasain. Kok beda kamu, beda. Kok jadi beda gini Mega? Dan bedanya tuh beda keren maksud saya. Positif, sangat-sangat positif menurut Pak Francis. Nah sekarang ini gimana nih Mega? Yang mau Mega lakukan, yang Mega harapkan sekarang ini seperti apa? Mungkin bisa ceritakan. Kalau yang saya harapkan ya Pak, saya pengen selalu ketika saya kemanapun saya memberikan dampak. Jadi ketika saya misalkan ke perkumpulan A atau ke B, ketika saya datang saya ingin menjadi orang yang membawa sukacita gitu Pak. Jadi ketika saya ada di situ ada sukacita, ada kedamaian, dan itu ya berasal dari Tuhan gitu. Jadi yang sekarang jadi fokus saya, ketika saya ada dimanapun itu, saya harus memberikan dampak. Sama seperti garam. Garam tuh mungkin sedikit yang ditabur tuh sedikit, tapi dampaknya ke sekelilingnya, ke masakan sekelilingnya. Garamnya mungkin sedikit yang ditabur, tapi rasanya tuh benar-benar mempengaruhi sekelilingnya dan itu rata. Dan saya juga pengen seperti itu, sama seperti terang dan gelap yang tadi Bapak analogikan. Saya pengen menjadi seseorang yang membawa dampak, dan semua itu nggak bisa saya lakuin kalau kita nggak di dalam terang yang abadi, kalau kita nggak di si pemberi sumbernya gitu, kalau kita nggak ada di dalam Tuhan itu sendiri gitu. Betul, karena kalau kita mau jadi garam itu kan istilahnya, kalau mau jadi garam itu bicaranya gini, harus berbeda lingkungan tersebut, harus ada yang berbeda. Nah, karena nggak mungkin yang udah digaramin sama, ya kan betul ya. Benar. Jadi kalau garam artinya beda, kita di garam yang jadi kalau syarat untuk jadikan tuh artinya ada yang berbeda gitu loh. Betul. Supaya pembedanya itu kita yang sebagai garam itu bisa mempengaruhi, kan kurang lebih seperti gitu ya. Betul Pak, betul sekali. Nah terus ya gimana nih Pak Francis lihat nih perubahan
Serius Pak Francis, sangat-sangat appreciate banget Mega. Saya tahu banget kamu ya, tapi saya lebih tahunya kamu tuh nggak orangnya yang nggak percaya diri banget, ya kan? Bener-bener Pak. Tapi sekarang nih menurut saya kamu udah percaya diri. Contohnya apa? Sekarang kita ngomong ini kamu percaya diri namanya di. Iya betul. Mau ngomong di depan kelas pun mungkin kamu masih malu kali waktu SMA. Iya Ya? betul. Tapi emang sekali lagi hidup yang akan mengajari kita semuanya itu. Betul. Ya, hidup itu di dalamnya kan kita ditempa dengan lingkungan kita, ya orang yang sekeliling kita itu siapapun itu, tapi pastinya semuanya itu nggak lepas dari Tuhan kita, ya Dia yang Betul. pasti akan menolong kita. Nggak mungkin kita nggak bisa bilang so rohani, nggak juga sih, tapi emang Iya betul. hidup itu semua masih dikendalikan sama sumber hidup itu, ya kan? Kalau Iya betul Pak. kita melekat sama Dia, sama sumber hidup itu, sama sumber berkat itu, apa aja tuh akan senang, nyaman, aman gitu loh, damai sejahtera. Nah sekarang Mega dari sekarang nih sudah selesai kuliah, Mega sudah kembali lagi, ya kan, ke Bekasi ya, lebih tepatnya. Terus kedepannya mau seperti apa nih Mega? Mungkin bisa ceritakan harapan-harapan Mega kira-kira seperti apa? Oke, kalau kedepannya seperti apa, saya sedikit flashback ya Pak. Jadi Oke, sebelum saya lulus itu, saya sempat menghubungi, nggak tahu kenapa saya sempat kepikiran sama persekutuan di SMP saya. Saya tuh SD SMP di sekolah negeri, SMA aja baru di sekolah Kristen swasta. Nah, jadi saya keingetan untuk menghubungi guru agama saya waktu di SMP saya gitu. Nah, sedikit cerita aja, saya tuh dulu karena saya bandel, saya bisa dibilang bandel ya, bukan bandel yang sampai dipanggil BK, enggak juga, tapi saya tuh cukup yang apa ya, antara baik enggak, jahat juga enggak, jadi tuh tengah-tengah gitu loh Pak. Nah, tengah-tengah. jadi dulu tuh, iya betul, tengah-tengah. Jadi dulu tuh pas masa SMP, kita tuh biasanya kelas agama itu saat yang teman-teman yang Muslim itu sholat Jumat, yang cowoknya, ceweknya keputrian, yang Kristennya kelas agama. Jadi itu di hari Jumat. Dan saya sering kabur Pak dari kelas agama. Kenapa gitu? Jadi saya sering bolos, nggak tahu karena saya milih enak jalan-jalan sama teman-teman, enak ngumpul sama teman-teman, maksudnya cerita-cerita sambil nunggu les gitu. Nah singkat cerita, saya tuh dulu benar-benar orang yang tidak tertarik ya dengan hal-hal yang berbau dengan kerohanian kayak gitu. Jadi waktu SMA saya tiba-tiba nggak tahu kenapa waktu lagi buka-buka folder zaman SMP saya tuh keingat dengan guru saya ini, namanya Pak Agus. Nah saya cari di Facebook, saya nggak punya nomor beliau, jadi saya cari di Facebook, saya kabari, Pak boleh nggak saya sharing di SMP kayak gitu. Terus dia kaget, kamu Mega yang sering bolos-bolosan kan, katanya gitu. Beliau ngomong seperti itu Pak sama saya. Iya Pak betul kayak gitu. Akhirnya saya datang ke SMP saya cerita-cerita singkat sama Pak Agus. Sampai Pak Agus bilang, wah Tuhan tuh dahsyat ya, bisa mengubah kamu yang dulu bolos-bolosan, malah kamu yang sekarang balik ke SMP 5 untuk memberikan sesuatu untuk adik-adikmu kayak gitu. SMP Sebuah Negeri 5 pembelajaran. Ya? Iya betul Pak, SMP Negeri 5 Bekasi. Nah terus setelah itu Pak Agus bilang seperti itu, saya nggak menyangka loh kamu menjadi orang yang seperti ini. Dan di situ ketika saya berbagi, saya mendapatkan sebuah sukacita ketika saya berbagi ke adik-adik saya yang di SMP, berbagi pengalaman, berbagi sharing firman Tuhan tentunya. Dan itu juga saya alami lagi ketika saya di SMA, Pak. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk saya balik lagi ke SMA saya untuk berbagi apa yang saya punya. Jadi ketika saya lulus kuliah dengan segala struggles yang saya alami dalam masa-masa penyusunan skripsi saya diberikan sebuah kesempatan dari Tuhan untuk saya membagikan pengalaman saya di SMA. Dan ketika saya membagikan pengalaman itu, saya tersadarkan bahwa yang ingin saya lakukan, yang senang untuk saya lakukan, itu adalah pengajaran. Jadi saya senang ketika saya bisa membagi sesuatu yang berupa pengajaran, dan itu yang saya sadari, dan itu yang akan kedepannya saya akan lakukan terus-menerus Pak. Jadi pengajaran demi pengajaran seperti ini juga salah satu cara untuk kita memberikan sebuah pengajaran ya Pak. Dan saya rasa pengajaran itu nggak hanya terbatas tentang
menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen atau tenaga pengajar lainnya, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dalam hal pengajaran tersebut gitu. Jadi Di semua misalkan contohnya, marketplace apapun selama itu baik, betul betul marketplace. betul betul. Kalaupun di kanal YouTube juga kita dengan podcast seperti ini itu sadar atau tidak, kita juga memberikan sebuah insight dari misalkan dari pandangan Pak Francis seperti apa, saya seperti apa, atau mungkin bintang tamu kita selanjutnya punya pikiran seperti apa. Itu kan merupakan sebuah pengajaran, berbagi ilmu juga, dan itu Betul. yang saya rasa membuat saya sukacita gitu loh Pak. Jadi di situ saya sadar, oh passion yang Tuhan kasih ke saya, karunia yang Tuhan kasih ke saya adalah karunia pengajaran. Maka ketika saya sadar, saya punya karunia itu, ya saya akan terus melakukan itu ke depannya. Ke depannya saya akan terus bergerak dalam hal pengajaran. Wih, Seperti itu sih Pak. keren. Oke, nah terus gini Mega, tadi Mega kan cerita flashback ke SMP. Nah terus Pak Francis mau nanya nih, kira-kira Mega kalau seandainya ini Mega kan sekarang udah selesai, udah lulus. Iya, Kalau Mega udah lihat begitu. Mega dulu, terus seandainya Mega mau coba ceritakan atau mau pengen berbagi buat adik-adik yang masih sekolah, contoh yang SMP atau SMA lah, kira-kira Mega mau bilang apa nih ke mereka nih dari pengalaman Mega? Mungkin ada beberapa orang yang mendengarkan podcast ini sedang berada di titik terendah mereka ya saat ini. Entah itu dari adik-adik SMA, SMP, kuliah, ataupun mungkin dari teman-teman yang sedang bekerja, yang kebetulan, saya yakin nggak kebetulan ya ketika mendengarkan podcast ini, saya cuma mau bilang bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan bilang Yes. seperti itu. Jadi ketika kita berharap sama Tuhan, sekalipun sedown apapun kita saat ini, setitik terendah apapun kita saat ini, sekalipun kita ngerasa saat ini kita nggak bisa melihat apa-apa di depan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan yang bilang bahwa masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Bahkan Tuhan juga bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi selama Tuhan masih ada di pihak kita, selama Tuhan masih memerintah di dalam hati kita, selama Tuhan yang masih menjadi tolak ukur kita, menjadi pegangan kita nggak akan pernah ada yang namanya kita itu gagal. Nggak akan pernah ada yang namanya kegagalan dalam hidup kita. Ketika kita mau terus berproses, ketika kita tidak berhenti, pasti Tuhan akan buka jalan demi jalan. Dan masa depan kalian, masa depan kita semua itu benar-benar sungguh ada. Dan harapan kita nggak akan pernah hilang selama kita masih berpegang teguh sama Tuhan. Yes, amin. Betul sekali Mega. Jadi pengharapan kita seutuhnya dan benar-benar pure, ya, benar-benar murni itu datangnya dari Tuhan. Karena kalau kita pengharapan kita dari manusia, ya tahulah sendiri, ya, nggak bisa seperti Tuhan. Betul. Tuhan 100% pengharapan kita. Kalaupun seandainya kita mau perlu sesuatu ataupun pergumulan kita, tetap Tuhanlah pengharapan kita. Kenapa? Karena walaupun walaupun Tuhan itu punya cara, bukan 1001 macam, lebih banyak macam cara Tuhan bisa lakukan. Betul. Hal-hal yang ajaib yang nggak pernah terpikirkan oleh kita ya sedikit pun ya. Nah gini, tadi kan Pak Francis nanya pesan Mega buat adik-adik SMP, adik-adik SMA ataupun yang masih kuliah, ya kan, bagaimana pengharapan kepada Tuhan dan sebagainya. Tuhan itu mau pakai kita semua, apalagi masih muda. Tadi Pak Francis sempat berbagi sama di acara tadi karakter grow ya. Tadi di karakter. Iya benar. Francis bilang gini ke kelompok Pak Francis, kalau bisa diminta waktu untuk tarik undur waktu, Pak Francis akan minta tarik lagi beberapa tahun ke belakang. Ya, gitu loh. Iya betul. Untuk memperbaiki, maksudnya gini, sebenarnya jangan menyanyiakan hidup kita. Betul sekali Pak. Jangan pernah menyanyiakan hidup kita, karena apalagi selama masih muda itu kita, anak muda itu kan seperti anak panah yang di tangan pahlawan ya, yang siap push langsung meluncur. Nah Tuhan mau pakai setiap kita anak-anak muda
khususnya anak-anak muda nih ya, generasi Betul. Yeremia ya. Jadi Tuhan mau pakai. Nah, kenapa Pak Francis bilang gitu? Karena seperti Mega lah, salah satu ya dari sekian mungkin banyak, mungkin yang nanti akan Banyak dengar kita pun ini banget, Pak. podcast ini pasti banyak juga yang punya pengalaman, punya kesaksian seperti Mega, dan Mega salah satunya yang luar biasa karena Pak Francis sendiri yang menyaksikan lah ya perubahan itu. Dan kamu tidak menyampaikan, Pak Francis saya berubah loh, enggak. Tapi dari kamu punya sikap, saya lihat ketemu, wow, walaupun lewat Zoom online ada perubahan yang sungguh luar biasa dari seorang Mega yang tidak percaya diri, cukup tidak percaya diri, jadi Iya benar. seorang Mega yang wah keren banget dah menurut Pak Francis. Tapi semua itu karena Tuhan lah ya, bukan Betul. biar betul. kita semua nggak memegahkan diri ya. Kalau enggak nanti kesombongan, karena salah satu kejahatan yang Tuhan tidak paling senang adalah sombong. Betul. Lebih baik kita rendah hati. Nah terus Mega, kira-kira nih, mungkin pertanyaan terakhir Pak Francis. Kira-kira Boleh. apa yang mau quote apa yang mungkin Mega mau sampaikan, kesimpulan apa yang Mega mau sampaikan di podcast kita malam ini, mungkin untuk adik-adik SMA yang masih sekolah, SMP, ataupun siapapun lah yang mendengarkan podcast kita ini. Silakan Mega. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu kita ngerasa kok gini ya, gitu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu selalu merancangkan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah berhenti berproses, jangan pernah berhenti berjuang, terus berjalan sampai nanti kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu Pak. Yes, betul. Kita harus terus berproses dalam hidup ini. Namanya kita masih hidup, kita harus berproses, nggak bisa enggak. Betul. Ya, itu satu power statement yang bagus ya, melalui firman Tuhan sebenarnya itu yang Mega sampaikan. Betul sekali ya, hidup ini berproses. Kalau nggak mau berproses, ya kita sewa aja kapling 2x1. Ngerti? Ya kan? Namanya hidup harus berproses ya. Dan kembali lagi, saya juga pernah dengar, nambahin sedikit ya Pak. Ya, saya boleh. Juga pernah dengar, saya lupa dari mana, katanya seperti ini. Jangan ngeluh ketika diproses, karena di balik proses pasti ada progres. Yes, apa coba sekali lagi? Jangan ngeluh ketika diproses, karena di balik proses pasti ada progres. Ada progres, yes. Iya. Betul sekali. Saya pernah mendengar itu dan itu benar adanya. Betul. Ya, di balik proses itu ada progres. Betul. Progres yang pastinya siapa yang bertahan, dia akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Betul. Betul ya? Sampai ke tanah Kanaan. Betul. Kira-kira seperti gitu. Iya, oke. Terima kasih untuk Mega untuk berbagi ya tentang pengalaman hidupnya, terus sedikit kekuatan dari Mega melalui firman Tuhan yang Mega bisa berikan buat kita semua. Semoga teman-teman semua yang mungkin akan mendengarkan podcast ini ya, nonton podcast ini, siapapun itu, biarlah menjadi berkat podcast ini, pengalaman Mega, dan menjadi kekuatan buat kita semua. Bukan hanya untuk yang mendengarkan ya, yang nonton, tapi buat kita juga Mega kita ya. Yang sharing betul Pak. Sharing, betul. Kita yang sharing. Jadi teringat kembali gitu betul. Dan diberi kayak dicas. Kekuatan baru, benar. Makanya Mega, kenapa acara yang ini namanya Reminder for Us. Nah, betul sekali. Jadi bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, tapi untuk kita juga, ya kan? Iya betul. Jadi untuk kita semua ya Pak. Kita semua. Jadi buat kita semua. Jadi bukan karena kita yang di sini terus enggak. Semua. Jadi sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Kira-kira seperti betul sekali. Oke. Mungkin cukup sekian untuk hari ini, rekan-rekan sekalian. Acara kita Reminder for Us, kita akan bertemu kembali di dalam acara Reminder for Us berikutnya.
di waktu dan lain kesempatan. Terima kasih untuk Mega yang kebetulan akan menjadi partner saya di channel ini ya, antara guru dan Siap, murid. siap. Wah, luar biasa ini, keren nih. Saya senang ya. Terima kasih semuanya. Kiranya perbincangan kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk rekan-rekan sekalian yang menyaksikan. Siapapun itu ya, dari anak-anak yang masih muda, anak SMP ataupun yang sudah dewasa atau kuliah, siapapun itu tidak ada salahnya ya. Semuanya ini untuk memberikan kita kekuatan, dan percayalah bahwa pengharapan kita hanya ada pada satu, yaitu Tuhan kita ya. Betul. Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Betul. itu ya. Terima Betul kasih. sekali. Sampai berjumpa kembali. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya.